Halo, di samping saya adalah Suzuki Access, skutik terbaru yang meluncur di pameran IMOS 2025. Ini akan menjadi lawan menarik dari Yamaha Grand Filano, Fazio, atau juga menjadi alternatif menarik juga selain Honda Stylo 160. Kita akan bahas tuntas apa saja kelengkapan, fitur, dan juga spesifikasi dari motor ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari bagian desain terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang nunggu Suzuki Saluto, jadi belum dimasukin secara resmi, tapi ini bisa di pilihan menarik sekali karena memang desainnya berkiblat sebagai skutik yang punya tampilan retro, tapi juga ada unsur-unsur modernnya. Mulai dari bagian depan sini yang memang dibuat membulat khas sebuah skutik retro ya, dengan headlamp berbentuk kotak seperti ini, tapi juga ada komponen hoodnya. Sudah menggunakan warna chrome dengan penerangan sudah LED, tapi untuk penerangan lampunya di bagian kiri depan dan kanan depan ini masih menggunakan bohlam biasa. Tapi ada juga pemanis untuk membuat tampilan depannya menjadi lebih manis adalah di bagian komponen penerangan lampu DRL ataupun lampu daytime running light di bagian situ. Jadi desainnya memang dibuat simple, sederhana, tapi memang ada tampilan sebuah skutik retronya, tapi sekali lagi dengan sisipan nuansa-nuansa yang modern. Nah, untuk memperkental suasana retronya, di bagian spion sini juga sudah menggunakan aksen berwarna chrome, tapi dengan ataupun juga menggunakan detail-detail gaya yang bulat seperti ini. Ya, jadi memang bodi dari motor ini semua hampir keseluruhannya menggunakan material plastik, tapi di bagian bawah sini dia menggunakan bahan baja. Jadi cukup pokok ya, dimana kebanyakan motor itu dia menggunakan material plastik, tapi di Suzuki menggunakan komponen keras di bagian spakbor depannya. Lalu lanjut langsung aja ke bawah. Dia pakai suspensi teleskopik depan belakang tentunya, dan lingkar pelek yang berbeda. Di bagian depan ini dia pakai ring 12 inci dengan profil ban 90/90, sudah cakram juga, dan peleknya bernuansa star spoke seperti ini, 5 palang, jadi desainnya cukup sporty ya. Selasa dengan desain retro modern yang ditawarkan oleh Suzuki Access yang meluncur di pameran IMOS 2025. Bagian sampingnya seperti ini, jadi memang menawarkan garis-garis desain yang sederhana, jadi nggak terlalu banyak tarikan garis tegas, tapi cukup menawarkan identitas sebuah Suzuki Access yang memang kental sebuah tampilan yang retro, tapi juga ada sisipan sekali lagi nuansa modernnya. Dia punya panjang dari bagian depan sampai sini ada sekitar 1835 mm dan wheelbase ada di 1260 mm, lalu dengan ground clearance ada di 160 mm dengan tinggi jok dari bagian atas sampai ke bawah ada di 770 mm. Jadi memang masih ideal untuk digunakan rata-rata untuk tinggi badan orang dewasa di Indonesia. Jadi dari lembar fakta ataupun lembar data dari Suzuki, dia punya berat di 106 kg, which is itu masih cukup ideal untuk dijadikan sebagai skutik perkotaan, skutik harian yang memang dimensinya itu masih ramah untuk penggunaan di dalam kota. Bagian belakang seperti ini, jadi memang menawarkan kesan yang unik, lalu juga anti mainstream ataupun berbeda lah dengan merek-merek ataupun model-model skutik yang dijual di Indonesia. Tapi sekilas memang desain belakang ini mirip seperti TVS Callisto. Nah, tapi juga ada identitas-identitas sebuah motor Suzuki, terutama seperti Suzuki Hayabusa dengan layout lampu 3 seperti ini, 3 layer yang memang menawarkan kesan yang dinamis, lalu juga sebagai skutik urban. Yang menarik adalah di bagian belakang sini, ini menjadi tempat volume tangki ataupun penyimpanan bahan bakar ada di bagian sini, dan volumenya ada di 5,3 liter yang mana itu cukup besar untuk sebuah skutik harian. Lanjut ke bagian mesinnya, jadi dia pakai mesin yang berbagi platform dengan Suzuki Brookman 125iX. Mesinnya berbagi platform dengan Suzuki Brookman 125iX. Jadi dia pakai mesin kubikasinya di 125 cc, 4 tak, 1 silinder, SOHC, dan juga masih pendingin udara. Nah, dengan rancang tadi dia punya tenaga di 8,6 HP pada 6.500 RPM dan torsinya di 10,2 Nm pada putaran mesin sekitar 5.000 RPM. Kompresinya tuh sekitar 10,3:1 deh. Seperti ini kurang lebih lewat mesinnya, sama-sama lah seperti Suzuki Brookman 125iX, dan juga punya rancang kaki yang berbeda ya. Tadi seperti saya bilang di bagian depan tuh pakai ring 12 inci, sementara yang di belakang pakai ring 10 inci dengan profil ban di 90/100. Suspensi depan tadi seperti saya bilang dia pakai teleskopik, dan di belakang ini pakai tunggal tapi dia menggunakan arm, jadi lebih gampang ketika teman-teman lagi mau ganti ban segala macam tinggal copot aja. Dia akan lebih mempermudah, lebih praktis untuk lepas pasang bannya karena sudah pakai model swing arm di bagian belakangnya. Sebagai skutik urban, tentunya kemampuan angkut barang jadi salah satu selling point. Ini seperti Suzuki Brookman, jadi banyak sekali kompartemen penyimpanannya. Di bagian depan sini ada 2 cup holder, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk nyimpan tumbler ataupun juga botol di bagian depan. Lalu juga ada cantelan di sini, dan juga ada hook
di bagian bawah sini dengan pengunci, jadi bisa lebih aman untuk ketika Anda bawa barang. Ya karena dia mengusung foredeck rata, teman-teman juga bisa manfaatin untuk nyimpan barang ketika memang lagi dibutuhkan. Sementara di bagian joknya cukup besar, dia punya volume di 24,4 liter, jadi memang dibuat memanjang. Memang nggak terlalu dalam karena di bawah sini dia dibuat kotak seperti ini. Tapi bisa lah untuk nyimpan barang, mungkin juga helm bawaan bisa masuk ke bagasi utama dari Suzuki Access. Seperti ini layout dari speedometernya, dia masih menggunakan analog jarum di sini, kombinasi dengan penggunaan digital, dan di sini ada engine cut off. Ini mirip Suzuki Brookman juga. Di sini tombol hazard, di sini ada pass beamnya, di sini lampu sen dan juga tombol klakson. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi touring ataupun juga bekerja sebagai ojek online, kebantu banget karena sudah tersedia dengan power outlet model tipe A. Jadi bisa lebih bermudah ketika lagi ngisi daya baterai. Dan tinggal tambahin aja deh holder di bagian sini, udah siap untuk cari cuan. Ya, jadi motor ini memang diimpor utuh, masih CBU, tapi kita nggak tahu apakah dari India atau Jepang, tapi rasanya dari India ya. Ada kebanyakan skutik Suzuki memang impor utuhnya dari India. Salah satunya adalah penyematan komponen mata kucing. Ini seperti Avenis, di Brookman, lalu juga di beberapa motor-motor skutik yang CBU Suzuki. Yang India itu memang tetap menggunakan komponen mata kucing di bagian depan sini. Nah, seperti ini penampakan dari tangki bahan bakar di belakang, jadi mempermudah Anda ketika lagi di SPBU ya. Jadi nggak perlu buka joknya, tapi memang harus turun. Nah, untuk keterangannya di sini dia khusus bensin tanpa timbal. Jadi rasanya walaupun memang kompresinya nggak terlalu tinggi, disarankan tetap menggunakan BBM yang kualitasnya bagus, minimal RON 92 lah. Nah, untuk cara bukanya, tangkinya ada di bagian sini. Jadi memang cukup praktis. Jadi tinggal tekan ke dalam sedikit, lalu putar ke kanan, dia akan langsung kebuka untuk bagian tangki bahan bakarnya. Tapi pastikan untuk kuncinya dalam kondisi off. Oke, kita langsung cobain praktek untuk lihat sebagaimana ergonomisnya posisi riding dari Suzuki Access. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm. Posisi ridingnya teman-teman bisa lihat kaki saya bisa menapak dengan sangat sempurna. Lalu juga posisi memang stangnya agak rendah ya, tapi ini nggak bikin yang terlalu pegal banget karena memang cukup lebar dan juga sedikit masuk ke bagian dalamnya. Posisi duduknya juga oke. Teman-teman bisa lihat kaki saya tuh nggak yang nangkring, tapi masih pas untuk posisi riding untuk kebutuhan komuter ataupun juga kebutuhan harian. Yang menarik adalah bagian legroomnya sangat lega, jadi nggak akan mentok ke bagian sini walaupun Anda bawa barang di bagian cup holder, entah sebelah kanan juga sebelah kirinya. Seperti ini, lihat floor decknya sangat luas. Saya bisa, kalau misalkan ingin agresif, bisa mundurin ke belakang, masih bisa tercover dengan baik. Tapi kalau ingin santai, bisa seperti ini. Dan juga masih bisa dimanfaatkan untuk bawa barang di bagian tengahnya. Joknya juga empuk ya, walaupun memang di bagian sini kekurangannya mungkin karena nggak ada lumbar support terlalu rata, jadi nggak menahan ke bagian bokong bagian belakang. Tapi so far duduk di sini oke banget, joknya sudah kulit dan punya ketebalan yang cukup baik. Saya suka dengan gaya berkendara ataupun riding position dari Suzuki Access ini. Ini cocok banget untuk kebutuhan komuter, kebutuhan harian, dan juga untuk kebutuhan cari cuan. Hampir kelupaan teman-teman, di bagian belakang tadi saya sudah bilang ya, untuk belakang ini dia masih menggunakan rem tromo, lalu masih kedapatan komponen kickstarter. Jadi kalau misalkan lagi akinya drop, teman-teman nggak perlu khawatir karena bisa diengkol ataupun disela untuk menyalakan engine dari Suzuki Access ini. Ya, jadi memang bagasi dari Suzuki Access ini nggak terlalu besar ya, 24,4 liter. Jadi memang untuk kebutuhan touring rasanya itu nggak akan cukup karena kan pasti bawa banyak barang ya. Tapi teman-teman bisa tambahin seperti komponen top box seperti ini dari Fiat. Nah, itu bisa dipasangin dengan top box dan masih matching dengan gaya skutik retro modern yang memang ada pada Suzuki Access. Jadi harga motor ini dijual dengan harga 25,5 juta on the road Jakarta. Ada berapa pilihan warna ya, mulai dari warna hijau seperti itu, ada warna hitam, dan juga ada satu pilihan warna lagi yang memang menawarkan detail-detail warna yang menarik. Nah, menurut kamu bagaimana soal skutik terbaru dari Suzuki? Layakkah untuk dibeli atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan skutik pilihan baru Anda? Coba sampaikan di kolom komentar. Dadah!